Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan menyampaikan salah satu materi kuliah fisiologi yang terkait dengan sistem saraf ya. Jadi, sistem saraf ini sebenarnya juga berkaitan dengan materi-materi teman-teman sebelumnya ketika teman-teman belajar tentang sistem skoloskeletal, sistem otot, dan sistem integumentum dan seterusnya ya. Karena nanti salah satu hal yang penting di dalam sistem saraf ini teman-teman nanti akan memahami bahwa ada uh, satu sistem yang akan mengatur dari segala aktivitas dalam tubuh manusia ya. Jadi ini teman-teman perlu memahami apa fungsi dari sistem saraf secara pusat. Kemudian nanti teman-teman juga akan mempelajari tentang sistem saraf tepi dan selanjutnya nanti teman-teman akan memahami tentang keterkaitan kerja sistem saraf dengan sistem yang lain ya. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan nanti materi ini, saya akan menyampaikan dulu bahwa nanti akan saya bagi menjadi beberapa video agar tidak terlalu panjang sehingga teman-teman nanti bisa memutar kembali penjelasan dari saya ya. Oke. Untuk materi ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama nanti saya akan sampaikan tentang bagaimana peta konsep sistem saraf itu sehingga nanti teman-teman punya gambaran secara lebih luas dalam satu slide sehingga nanti bisa membayangkan apa saja nanti yang akan teman-teman pelajari dalam satu topik sistem saraf ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan bicara tentang bagaimana pengorganisasian sistem saraf, kemudian apa fungsi dari sistem saraf itu sendiri, sampai nanti klasifikasi, kemudian apa itu sel neuroglia, dan hingga nanti teman-teman memahami secara fisiologis bagaimana saraf pusat itu bisa bekerja ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, eh, saya punya cara tersendiri bagaimana memahami materi fisiologi ini. Jadi teman-teman juga mungkin bisa menerapkan salah satu cara ini, yaitu dengan membuat peta konsep ya. Jadi dengan membuat peta konsep. Jadi ketika teman-teman memulai suatu hal, teman-teman akan membuat suatu eh, peta gitu ya. Apa saja nanti yang akan dipelajari, apa saja nanti turunan-turunan dari masing-masing bagan yang teman-teman susun. Nah, seperti ini pula juga saya akan mempelajari bagaimana kita nanti akan mengenal sistem saraf ya. Nah, jadi secara singkat, sistem saraf manusia itu nanti akan dibagi menjadi dua hal ya, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Nah, kalau kita mengenal sistem saraf itu hanya otak saja, maka mungkin kita kurang tepat di dalam memahaminya ya. Karena otak itu baru berbicara tentang sistem saraf pusat secara keseluruhan, tapi kita belum bicara tentang bagaimana fungsi dari sistem saraf tepi ya. Apa itu saraf sadar dan apa itu saraf tak sadar. Nah, kalau kita bicara sistem saraf pusat itu secara lebih spesifik, maka nanti kita akan berbicara tentang dua organ utama yaitu otak dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Otak itu sendiri kalau secara anatomis nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah otak besar, kemudian otak tengah, otak kecil, kemudian yang terakhir adalah sumsum lanjutan atau medula oblongata ya. Nah, sedangkan sistem saraf yang kedua secara besar itu disebut dengan sistem saraf susunan saraf tepi ya. Saraf tepi ini sendiri juga sama seperti halnya dengan saraf pusat. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana fungsi dari saraf sadar, eh, kemudian juga kita bicara nanti tentang saraf tidak sadar atau saraf otonom. Ini yang seringkali nanti kita bisa memahami bagaimana paru-paru, kemudian jantung itu secara tidak sadar
sebenarnya mereka bekerja secara otomatis gitu ya. Nah, ini bagian dari fungsi dari saraf tepi ya. Nah, dalam video yang pertama ini nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang saraf pusat. Nanti untuk bagian yang kedua kita nanti akan bicara tentang saraf tepi ya. Baik, nah itu secara sederhana, secara superficial bagaimana sistem saraf itu dipelajari nanti. Nah, kalau teman-teman melihat dalam video ini di layar teman-teman saat ini, kita dikenalkan secara garis besar bagaimana organisasi sistem saraf itu ada di dalam tubuh manusia ya. Jadi eh, central nervous system dan peripheral nervous system atau sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat itu kalau digambarkan di dalam tubuh manusia, dia merupakan dua hal yang saling melengkapi ya. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang, sedangkan sistem perifer itu terdiri dari berbagai macam nervus. Nanti ada yang dikenal dengan sistem nervus yang terdiri dari nervus afferent dan juga nervus afferent. Nanti kita akan pelajari apa itu afferent dan afferent pada bagian sistem saraf tepi. Nah, tapi pada prinsipnya adalah sistem saraf pusat itu ketika kita bicara tentang sistem saraf pusat, maka kita berbicara tentang mekanisme sentral ya yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat, yaitu di seluruh aktivitas tubuh manusia ya. Jadi sistem saraf pusat ini berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengolah semua pesan yang masuk untuk membuat bisa jadi itu perintah atau sebuah keputusan yang nanti akan diantarkan melalui saraf motorik ke berbagai macam organ. Nah, termasuk salah satunya otot atau kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi misalkan ketika kita meraba sesuatu atau meraba benda yang tajam, ketika kulit kita merespon bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa atau berisiko melukai kulit kita, maka sistem itu kemudian merespon bahwa ada sinyal bahaya yang akan dikirim ke sistem saraf pusat, lalu sistem saraf pusat akan memerintahkan kepada otot dan juga tulang agar menghindari respon yang tadi kita anggap sebagai stimulus yang bisa berbahaya ya. Nah, itu siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat. Nah, saking pentingnya sistem saraf pusat ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengatur sedemikian rupa agar organ utama di dalam sistem saraf pusat itu betul-betul dilindungi ya. Jadi kalau otak itu dilindungi oleh apa teman-teman, tulang tengkorak atau tempurung kepala, dan sedangkan susun tulang belakang itu dilindungi oleh banyak sekali ruas-ruas tulang belakang yang mengcover atau melindungi sumsum tulang belakang yang ada di bagian tubuh belakang kita ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sebelah kanan gambar ini, teman-teman itu punya gambaran bahwa otak kita sebagai bagian dari sistem saraf pusat nanti akan terdiri dari berbagai macam bagian, mulai dari bagian yang paling depan atau lobus frontal sampai yang paling kecil di paling bawah atau yang bisa disebut dengan otak kecil ya. Nah, masing-masing itu nanti akan memiliki fungsi. Nanti kita akan menjelaskan apa fungsi dari bagian dari organ-organ atau lobus-lobus yang ada di dalam otak. Nah, kalau itu sistem saraf pusat, maka teman-teman akan melihat beberapa bagian tadi seperti yang saya sampaikan. Jika otak itu dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, maka teman-teman akan melihat di sini ada visur atau garis yang memisahkan antara otak cerebral bagian kiri dan otak cerebral bagian kanan, atau otak besar bagian kanan dan otak besar bagian kiri ya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan saya ini adalah penampakan dari visual otak kiri itu kemudian dilihat dari satu sisi ya.
maka teman-teman nanti akan bisa melihat juga ada gambaran bahwa cerebellum itu atau otak kecil itu berada persis di bagian bawah otak besar. Nah, salah satu fungsi penting dari cerebellum atau otak kecil ini adalah menjaga keseimbangan tubuh ya. Makanya kalau teman-teman tahu kalau ada benturan yang bisa menciderai di bagian otak tulang otak bagian cerebellum ini atau otak kecil ini, maka dengan mudah sekali seorang manusia itu nanti langsung jatuh pingsan karena bagian inilah yang sangat penting mengatur keseimbangan tubuh ya. Jadi kita kalau menemu dengan maling atau perampok atau eh, siapapun itu yang menurut teman-teman berbahaya, maka jangan pukul bagian kepala depannya, tapi yang dipukul adalah bagian belakangnya ya. Jadi itu pusat keseimbangan dari tubuh manusia. Nah, berikutnya kalau tadi berbicara tentang sistem saraf pusat, maka kita juga tidak kalah penting kalau tidak berbicara sistem saraf tepi ya. Jadi kalau sistem saraf tepi, eh, sistem saraf tepi itu juga disebut juga dengan sistem perifer ya. Nah, di dalam sistem saraf tepi itu ada dua nervus yang sangat penting, nervus yang sangat berfungsi untuk mengatur eh, berbagai macam rangsangan yang diterima di dalam eh, tubuh manusia untuk kemudian itu disalurkan ke sistem saraf pusat ya. Jadi kalau teman-teman melihat gambar di sebelah kanan ini, kalau yang menerima pertama kali stimulus atau respon itu adalah kulit, maka dari kulit menuju ke sistem saraf pusat, dalam hal ini misalkan spinal cord, itu adalah nervus afferent. Nervus afferent ya, nervus afferent. Kemudian ketika spinal cord atau otak itu kemudian merespon dan menerima respon lalu mengolah respon itu menjadi sebuah komando atau perintah, maka komando atau perintah itu kemudian dikirimkan melalui nervus sebaliknya, yaitu nervus efferent. Nah, nervus efferent inilah nanti yang akan menyalurkan sinyal instruksi yang akan diterima oleh organ yang dituju. Contohnya misalkan di sini otot. Misalkan tadi saya berikan contoh ketika tangan tadi mengenai benda tajam, maka otot akan diperintahkan oleh sistem saraf pusat untuk menghindar atau menarik tangan kita tadi menjauhi stimulus yang beresiko untuk tubuh kita. Nah, itu adalah sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ketika dia bekerja dengan sistem saraf pusat ya. Nah, sistem saraf perifer itu sendiri itu terbagi menjadi dua sistem saraf ya, yaitu sistem saraf sadar dan juga sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf sadar itu segala hal yang diatur oleh saraf pusat atau otak itu dengan penuh kesadaran ya, dengan penuh kesadaran bahwa kita kemudian merasa sakit atau kemudian merasa lapar kemudian kita pergi mencari makan, itu adalah semua sistem yang diatur secara sadar ya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, maka itu adalah fungsi dari sistem saraf sadar. Nah, sistem saraf sadar itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saraf kranial yang terdiri dari 12 pasang dan saraf spinal yang terdiri dari 13 saraf ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini sebelah kanan ini, maka sistem saraf kepala atau kranial itu ada 12 pasang. Kemudian kalau yang saraf spinal itu terdiri dari 13 saraf spinal ya. Jadi dia mulai dari ujung kepala sampai ujung saraf tulang belakang atau saraf ekor itu masing-masing punya sistem saraf sadar. Nah, kalau sistem kranial tadi merupakan saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak atau bagian belakang otak,
Sedangkan saraf spinal itu adalah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang ya. Jadi itu perbedaan posisi secara anatomis antara sistem saraf kranial dengan yang spinal. Nah, sedangkan sistem saraf tidak sadar, maka itu adalah seluruh aktivitas yang diatur eh, yang secara tidak sadar itu kita eh, tidak tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada berbagai aktivitas yang sangat penting dijalankan di dalam tubuh, namun kita tidak menyadarinya ya. Contoh misalkan kita bernapas, kita mencerna, kita kemudian memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diatur oleh sistem saraf tidak sadar ya. Nah, sistem saraf tidak sadar ini kemudian itu dibagi menjadi dua jenis saraf nervous ya, nervous simpatis dan nervous parasimpatis. Jadi masing-masing itu memiliki perbedaan. Biasanya saya agar mudah mengingatnya segala hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kecemasan, kemudian ketakutan, itu adalah sistem saraf yang berkaitan dengan simpatis ya. Jadi misalkan increase heartbeat atau meningkatkan detak jantung, kemudian relax airways, paru-paru itu kemudian lebih mengembang agar kita mudah bernapas karena bernapasnya cepat. Kemudian apalagi pupils itu kemudian atau bagian mata itu kemudian lebih terbuka. Itu adalah fungsi dari saraf simpatis. Nah, kebalikan dari saraf simpatis itu adalah saraf nervus parasimpatis. Jadi dua hal ini bekerja secara antagonis. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang jenis-jenis sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, nah secara umum sistem saraf itu berdasarkan dua jenis kelompok sistem saraf tadi, sebenarnya kita bisa merangkum bahwa fungsi sistem saraf itu ada terdiri dari 3 jenis ya. Yaitu pertama, dialah yang menerima stimulus dan mengkonversinya menjadi impuls. Maka ini disebut juga dengan sistem saraf sebagai fungsi saraf sensorik ya, menerima impuls, menerima sensor yang kemudian diubah menjadi sebuah aktivitas atau impuls. Yang kedua, selain saraf sensorik, sistem saraf itu berfungsi juga sebagai interneuron atau saraf penghubung. Dialah yang menghubungkan antara saraf tepi kemudian dengan saraf pusat ya, saraf pusat. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem saraf itu juga berfungsi menjadi sistem saraf motorik. Dialah yang kemudian menerima komando atau memberikan reaksi dari stimulus yang sudah diterima, lalu meneruskannya di dalam efektor. Ya. Efektor itu bisa berbagai macam jenis organ, misalkan contohnya tangan, kaki, mata, dan seterusnya itu adalah efektor. Jadi secara singkat sebenarnya sistem saraf itu terdiri menjadi 3 hal, yaitu saraf sensorik yang menerima stimulus, kemudian saraf penghubung atau interneuron yang menghubungkan antara stimulus menjadi impuls. Kemudian yang ketiga adalah saraf motorik yang memberikan reaksi dari stimulus dan meneruskannya kepada efektor. Oke, jadi itulah 3 fungsi dari sistem saraf. Nah, tadi seringkali teman-teman juga sebenarnya sudah secara tidak sadar menerima atau memiliki pengalaman terkait dengan fungsi sistem saraf ini ya. Contoh misalkan ada stimulan dari satu benda panas, dari stimulus eksternal ya. Lalu teman-teman ketika tangan ini kemudian menerima benda panas, maka sebenarnya secara tidak sadar kita itu sejak menerima
stimulus sampai keluarnya impuls melalui saraf eferen itu per sekian detik itu terjadi sebuah proses penghantaran sinyal dari sistem saraf perifer ke dalam sistem saraf pusat ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, yang hijau itu adalah sistem saraf yang bekerja sebagai aferen, sedangkan yang biru itu adalah sistem saraf eferen. Jadi ketika benda panas ini mengenai organ tangan kita, stimulus itu nanti akan menjalar menuju ke sistem saraf pusat, di dalam hal ini adalah spinal cord. Lalu spinal cord nanti akan mengkonversi stimulus tadi dalam bentuk impuls yang diantarkan melalui sistem saraf nervus eferen yang akan disalurkan dalam bentuk respon berupa otot kemudian menarik tangan kita menjauhi benda panas tadi ya. Jadi impulsnya itu ditujukan kepada otot. Otot diperintahkan agar segera menarik tangan tadi agar bisa menjauhi benda panas yang kita terima ya. Jadi itu adalah merangkum tiga fungsi dari sistem saraf sebelumnya yang sudah saya sampaikan, sebagai sensor, sebagai interneuron, dan sebagai sistem saraf motorik ya. Oke, jadi itu kita sudah selesai untuk tiga bagian dari satu materi yang kita sampaikan, yaitu peta konsep, organisasi sistem saraf, dan juga fungsi sistem saraf. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang klasifikasi sel saraf hingga nanti fisiologi sistem saraf pusat.